Shalom pemirsa, Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Iya, sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Iya, sekalian kita tahu bahwa di dalam kehidupan yang namanya konflik itu pasti ada, betul Ya. Deb ya? Baik antara suami istri, orang tua ataupun anak, atau mungkin mertua menantu, Deb. Bisa juga ya? Ya, bisa. Dan juga ada juga kalau kita bekerja di kantor atau di perusahaan di mana saudara bekerja, kadang-kadang kita juga mengalami konflik dengan teman-teman sekerja kita atau mungkin rekan kongsi kita, ya. Ada juga orang-orang yang punya konflik dengan pemerintah misalnya. Ada juga orang-orang yang punya konflik dengan macam-macam, Deb ya. Hari ini kita akan belajar dalam satu topik yang menarik, judulnya apa, Deb? Manajemen konflik dalam keluarga, menampilkan narasumber kita yang sudah tidak asing di Good News Program, yaitu Joshua Iwan Wahyudi. Ya, seorang narasumber yang pasti akan memberkati kita semua, ya. Oleh Amin. karena itu, pemirsa sekalian, langsung saja kita akan menyaksikan satu video klip singkat tentang acara ini. Saksikan yang satu ini. Menurut definisinya, konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang maupun dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Rupanya konflik belum tentu menimbulkan masalah, tergantung dari bagaimana kita memanage konflik dalam hidup kita. Dalam episode Good News kali ini telah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, seorang master trainer emotional quotient yang juga seorang penulis sekaligus pembicara motivator. Dalam kurun waktu 10 tahun, beliau telah menulis 32 buku. Dalam buku dan seminar yang dibawakannya, banyak mengangkat topik mengenai hubungan, baik untuk single maupun yang sudah berkeluarga. Di Good News Program hari ini, Joshua Iwan Wahyudi akan mengajarkan kita bagaimana memanage setiap konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Nantikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Penyebab terbesar orang datang kepada kita, terus kemudian merasa kayaknya harus mundur saja dari pernikahan, cerai atau keluar dari pernikahan, itu rupanya karena hampir semuanya ya, 80% itu karena konflik yang nggak selesai-selesai. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anda sedang menyaksikan Good News Program dalam suatu topik, yaitu manajemen konflik di dalam keluarga. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Joshua Iwan Wahyudi, ya. Yang luar biasa dengan penulis atau narasumber ini, dia adalah seorang penulis buku. Dalam rentan waktu 10 tahun terakhir ini, dia sudah menerbitkan 32 buku. Wow. Berarti Anda sudah termasuk Itu apa? banyak banget loh. S3, profesor gitu sudah termasuk? Wah, Kalau esteller misalnya- kali ya, kalau misalnya udah kalau saking banyaknya. dari tatanan institusi gitu kan, kalau misalnya mau S2 kan harus buat satu tesis Ya, itu ya, bisa jadi suatu buku kan gitu ya. Kalau jadi masuk ke S3 kan juga seperti itu kan. Ya. Nah, berarti sudah apa ini? Sudah S6? Nggak ada ya kayaknya yang level SS-an begitu ya, Nggak tapi ada ya? saya sih targetnya kalau bisa sampai 100 ya, suatu hari nanti. 100 buku. 100. 32 itu dalam waktu 10 tahun. Berarti setahunnya itu kurang lebih 3-4 gitu. 4 ya, Itu 3 sampai banyak loh. Dan- Saya sama Pak Danan nulis satu buku setahun aja mabok udah. Ada triknya triknya. gimana cara nulis Boleh cepat nggak kita dan belajar? Coba sebagainya. kira-kira kasih nasihat singkat kepada kita-kita atau mereka yang mungkin masih berangan-angan ingin nulis buku tapi nggak pernah jadi gitu. Salah satu yang saya ajarkan, saya kan punya kelas menulis juga. Salah satu yang saya ajarkan itu, orang itu kenapa susah nulis buku atau lama sekali, karena dia berpikir buku itu ketika dia nulis, ini buku harus sempurna. Nah, itu yang bikin dia lama. Jadi ketika dia nulis, oh ini kayaknya kurang bagus, tambahin lagi. Oh ini kayaknya harusnya nggak gini dan sebagainya. Atau dia merasa harus
ketika dia nulis itu harus sempurna, padahal rahasianya kita itu nggak harus ahli menulis untuk bisa punya buku. Nah, karena kenapa? Nanti di dalam prosesnya itu ada orang-orang yang akan menolong kita. Itu ada beberapa part nanti dalam proses penerbitan, itu ada orang-orang yang akan menolong tim kita kan, Uh, tim publishingnya. Kan? Jadi si penulis sendiri itu tidak perlu menulis secara sempurna. Nah, karena orang mengejar kesempurnaan itu, menyempurnakan. ya makanya kadang lama nulisnya. Dan biasanya saya ketemu beberapa penulis, dia buku pertama itu memang lama sekali karena pengennya itu yang terbaik. Masterpiece gitu. ini nggak mungkin dilupakan orang gitu. Justru itu malah jebakannya. Jebakannya kenapa orang nggak muncul-muncul atau bahkan lama sekali munculnya. Benar-benar tidak dilupakan orang karena nggak pernah muncul. Jadi itu sebenarnya salah satu jebakan awal lah. Ini tipsnya buat Anda yang mau menulis buku gitu ya. Jangan terlalu idealis sekali di buku pertama itu. Iya, dan Anda juga seorang trainer ya, EQ trainer. Trainer kecerdasan emosi atau EQ orang bilang. Oke, dan pernah juga menjadi seorang narasumber di Good News Program. Iya, betul. Dengan buku yang fenomenal, Menikah sama dengan bunuh diri. Dan saya pernah tanya waktu itu sama Anda, sudah berapa kali bunuh diri gitu ya? Sekali aja, untuk seterusnya tapi. Iya. Berarti serupa dengan Tuhan Yesus ya, dia mati sekali tanduk selama-lamanya. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen konflik dalam keluarga. Bisa diceritakan dulu nggak, kenapa sih yang namanya konflik ini bisa terjadi dalam keluarga? Jadi kebetulan saya banyak pelayanan di pre-marriage. Maupun juga konseling-konseling pernikahan itu banyak sekali. Nah, salah satu penyebab terbesar orang datang kepada kita, terus kemudian merasa kayaknya harus mundur saja dari pernikahan, cerai atau keluar dari pernikahan, itu rupanya karena hampir semuanya ya, 80% itu karena konflik yang nggak selesai-selesai. Jadi mereka merasa ini kayaknya kita udah nggak bisa jalan lagi. Dan memang kita menemukan banyak sekali pasangan itu ternyata bermasalah sekali dalam menghadapi konflik. Jadi ketika mereka ketemu konflik dan itu terjadi berulang-ulang, mereka merasa nggak ngerti ini harus ngadepinya bagaimana. Nah, padahal kalau kita tanya semua pasangan yang sudah menikah pasti pernah konflik. Pasti dong. Dan itu sebuah fase yang memang harus dilewati. Tapi kalau orang yang melewati merasa nggak bisa atau nggak tahu harus melakukan apa, nah kan bahaya. Betul. Sebuah fase yang harus dilewati, tapi orangnya nggak ngerti bagaimana cara melewatinya. Nah makanya banyak orang keluar dari situ akhirnya. Nah, sih. Karena merasa di-equip supaya tahu bagaimana ini melewati penting masa-masa sekali konflik karena itu mau nggak mau harus melewati ke sana. Tapi apakah benar, mungkin ini orang yang belum pernah tadi bunuh diri dalam menikah ini ya. Mereka apakah pernah berpikir, kan semua orang berpikir gini nih, kalau suatu hari saya menikah saya pasti bahagia gitu ya. Dan pernikahan ini pasti sempurna, diberkati Tuhan. Saya sudah doa puasa ini, yakin ini perempuan yang Tuhan berikan kepada saya atau laki-laki yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, ada nggak orang yang menikah dan tidak pernah punya konflik? Setahu saya selama ini ketemu pasangan manapun ya, belum pernah ada yang tidak pernah konflik sama sekali. Pernah nggak ketemu ini pasangan dari Jepang yang menikahi boneka itu loh? Oh iya, saya pernah dengar. Ada juga yang menikahi tokoh kartun. Iya, animenya ya. Nah, itu kira-kira ada konflik nggak itu? Karena dia tidak nyata ya. Kamu kok diem aja, nggak jawab saya ngomong. Menurut saya sih konflik terjadi kalau dua orang itu punya satu personality, satu pribadi. Jadi kalau dia tidak punya pribadi, benda mati, dia konflik dengan dirinya sendiri sebenarnya. Kayak yang tadi Bu Devi bilang, kenapa kamu kok diam aja ya? Sebenarnya dia konflik sama dirinya sendiri. Dia boneka diajak ngomong. Dia nggak punya personality kehidupan. Kan? Oke. Ini kita akan belajar lebih dalam nanti mengenai ini ya. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Nah, pemirsa, menarik sekali bukan? Setiap orang masuk dalam sebuah keluarga pasti akan pernah mengalami konflik. Namun bagaimana kita meresponi konflik tersebut akan membuat apakah kita berada di tim yang penuh kemenangan atau berada di tim yang penuh kekalahan. Tentunya kita mau menjadi tim pemenang, karena itu simak terus pembahasannya hanya di Good News Program. Pernikahan itu bukan menghilangkan perbedaan, tapi membuat perbedaan menjadi harmonis. Nah, ketika itu muncul, kita jadi ngerti bahwa, oh ternyata seru juga ya.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Manajemen konflik dalam keluarga hanya di Good News Program. Langsung kepada narasumber kita. Nah, Pak Joshua bisa ceritakan nggak, ada nggak sih cara pandang yang salah terhadap konflik itu sendiri? Rata-rata nih setiap pasangan yang kalau ketemu kita ya, konseling dan sebagainya, mereka itu selalu merasa konflik itu masalah. Jadi setiap kali mereka berhadapan dengan konflik, mereka akan menganggap ada masalah nih di dalam hubungan kita. Padahal sebenarnya ada beda antara konflik dan masalah. Kalau masalah itu misalkan kita mau menikah, nggak ada duit, nah itu masalah. Kita mau makan, makanannya belum tersedia, itu masalah. Tapi kalau konflik itu sebenarnya bukan masalah. Konflik itu hanyalah gejala atau sindrom yang memberitahu kita bahwa ada perbedaan antara dua pihak. Ya. Cara berpikir ya, kebanyakan cara Ada, berpikir ataupun... Nah, itu ada beberapa perbedaan. Oh, Ada beberapa perbedaan yang nanti saya jelaskan. Tapi yang pertama adalah sebenarnya itu cuma gejala awal. Itu belum menjadi masalah. Akan menjadi masalah kalau cara kita menyikapi dan menangani perbedaan itu tidak tepat. Nah, itu baru akan bisa menjadi masalah. Jadi sebenarnya konflik itu sendiri itu normal, wajar, dan ya dia hanya akibat bahwa ada perbedaan aja. Jadi makin kita banyak bedanya, jangan kaget kalau makin Banyak nanti konfliknya. muncul potensi-potensi bisa konfliknya makin sering, itu bisa. Bisa dijabarkan nggak cara yang benar menghadapi konflik seperti apa, cara yang salah itu seperti apa? Nah, salah satunya adalah dimulai dari cara pandang dulu. Kalau kita sudah melihat ini sebagai satu masalah, kita akan menganggap siapa yang menyebabkan konflik ini juga adalah sumber masalah. Nah, kalau kita merasa penyebab konflik ini adalah pasangan kita, maka dia menganggap dia sumber masalah. Nah, kalau kita sudah menganggap dia sumber masalah, kan kita pengennya itu, bawaannya kan ngebenerin orang kan. Bawaannya adalah, oh kamu yang menyebabkan ini konflik terjadi. Aku maunya A, kenapa kamu maunya B? Berarti kamu yang bikin kita bisa ribut begini. Nah, kalau sudah begitu kan kita bawaannya inginnya membenarkan ini supaya nggak beda lagi gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, sementara pihak yang satunya juga berpikir yang sama tentang kita. Nah, jadi nggak nyambung ya? Itu yang membuat makin konfliknya itu bukannya selesai, malah makin bertambah panjang. Nah, itu salah satu cara pandang yang keliru ketika kita menghadapi konflik, sehingga menanganinya pun bisa jadi keliru. Kurang lebih itu yang kita mesti pahami dulu tentang konflik. Nah, kira-kira kalau ditanya nih Pak, penyebab terjadinya konflik itu apa? Ya, yang paling jelas kan perbedaan. Satu perbedaan. Perbedaan. Nah, perbedaan itu sebenarnya ada 4. Nah, kalau kita terutama konteksnya suami istri ya, perbedaan gender, pria dan wanita itu memang sudah beda. Jadi ada bawaannya masing-masing. Oh, apakah ini makanya ada orang-orang yang memilih untuk menikah sesama jenis itu? Mungkin, tapi sebenarnya ada yang 3 lagi. Nah, tadi kan perbedaan gender. Yang kedua adalah perbedaan personality. Personality itu misalkan yang satunya orangnya mau segala sesuatu cepat-cepat, yang satunya mau segala sesuatu itu dipertimbangkan dulu, dipikirkan dulu. Nah, itu kan udah beda. Atau misalkan yang satu itu seneng ketemu orang, seneng keluar rumah, seneng hangout, seneng bersosialisasi. Yang satu maunya udah kita di rumah aja, kita berdua aja. Nah, itu juga bisa konflik. Itu perbedaan personality. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan cara hidup. Cara hidup itu biasanya kita diajarkannya dulu dari kecil seperti apa. Nah, itu kita bawa cara kita hidup. Budaya-budaya yang dari rumah tangga orang tua kita ya. Cara ngatur, cara kita ngelola duit, cara kita memandang sesuatu, itu cara hidup. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan belief. Perbedaan belief itu adalah apa yang kita yakini terhadap sesuatu. Yang paling fundamental itu ya perbedaan tentang belief Tuhan. Nah, makanya kan kenapa kita sangat penting sekali menekankan bahwa pasangan kita ini mesti punya iman yang sama. Karena itu di core-nya adalah belief kita. Nah, kalau belief-nya udah beda, itu nanti
ke atasnya bisa macam-macam implikasinya. Nah, mungkin kita bisa ngomong satu persatu nih. Yang pertama dulu nih, cara mengatasinya kalau yang terjadi pertama. Kan nggak mungkin toh, sudah dibuktikan berarti kalau ada 4 ini menikah sesama jenis tidak menyelesaikan masalah, karena masih ada 3 yang lain lagi. Ya. Berarti yang pertama bagaimana ini? Kalau sudah tahu perbedaan lawan jenis, ini bagaimana? Sebenarnya 4-4-nya itu kan perbedaan semua. Betul. Semuanya perbedaan. Jadi cara kita menyikapi perbedaan, mau itu gender, mau itu personality, mau itu belief, itu sebenarnya mirip-mirip. Mirip-mirip. Dan di dalam, nggak hanya dalam pernikahan, tapi dimanapun kalau kita ketemu perbedaan itu sebenarnya cara nyikapinya mirip. Yaitu yang pertama adalah kita mesti ngerti dulu bahwa kita ini beda. Dan kemudian yang kedua, kita mesti mengerti bahwa yang namanya beda itu tidak selalu harus bermasalah. Kita maunya kalau ketemu sesuatu yang berbeda, kita pengennya cepat disamakan lagi. Padahal justru kita tahu dalam dunia ini, apa sih yang membuat dunia ini kaya, apa sih yang membuat dunia ini lebih seru gitu, karena perbedaan. Ya, betul. Makanya kan kalau kita lihat musik, kita dengerin musik, kalau alat musiknya sama semua, terus cara mainnya sama semua, keluarin nadanya juga sama semua, ya kita mungkin hanya dapat itu aja. Tapi ketika ada berbagai macam muncul, cara memainkannya mungkin berbeda tapi harmonis, nah itu dia. Jadi pernikahan itu bukan menghilangkan perbedaan, tapi membuat perbedaan menjadi harmonis. Nah ketika itu muncul, kita jadi ngerti bahwa oh ternyata seru juga ya, oh ternyata kita nggak harus sama ya. Dan hidup kita menjadi lebih berwarna kali ya. Oke. Ada banyak pengalaman baru yang kita akan rasakan nantinya. Oke, kita nanti akan take a break dulu, Ya. dan kemudian kita akan, ada seorang artis yang akan menyanyikan dan membawakan sebuah lagu. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita kerap kali yang namanya konflik memang pasti ada kok ya. Nah, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi ya. Hubungi kami sekarang juga, akan ada orang-orang yang juga berdoa buat Anda dan memberikan nasihat-nasihat yang berarti bagi kehidupan Anda. Dan saya percaya bahwa pada waktu kita kita mau berbuka diri dan kemudian Tuhan memberikan hikmat, maka saya percaya akan ada jalan keluar yang Tuhan persiapkan buat kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami di Good News Program. Be still and know He is Lord. Be still and know He is good. Be still and know He is Lord. He is what is true. He will Anak-anak adalah harapan bagi masa depan bangsa. Mereka memiliki cita-cita setinggi bintang di langit. Namun, kadangkala mimpi mereka tidak menjadi kenyataan. Karena keadaan ekonomi yang menghimpit, banyak di antara mereka yang terpaksa bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah. Anugerah Ministries terpanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak. Farisman Warubu, Haba Niata Harefa. Melalui program beasiswa Adikku Sayang, kita sedang mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berhikmat. Kepedulian kita membawa kembali impian serta canda tawa mereka. Nama saya Nala Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri.
Nama saya Banyat Harif, cita-cita menjadi tentara. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi peguru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Nama saya Rean, cita-cita saya menjadi polisi. Ya Bu. Mari bergabung dalam movement ini untuk mewujudkan 1000 anak bisa di tahun ajaran 2014 sampai 2015. Be still and know He is Lord. Be still and know He is good. Be still and know He is Lord. His word is true. He will come and rescue you. Calling His name to deliver you. God's word is true. He will come and rescue. As and you shall receive it too. He will provide. He will come and rescue. Be still and know He is Lord. Be still and know He is good. Be still and know He is Lord. His word is true. He will come and rescue you through the storms of life. Through the rain and fire, He will never leave your side. Trust in God alone, He is strong, and He will fight for you. Be still and know He is Lord. Be still and know He is good. Be still and know He is Lord. His word is true. He will come and rescue you. Be still and know He is good. Be still and know He is Lord. His word is true. He will come and rescue you.
Ya. Luar biasa. Ada Joanna, Catherine Manopo. Ya. Puji Membawa albumnya Adore. Apa kabar Joanna? Baik, Tante. Ya. Kalau boleh tahu Joanna umurnya berapa ya? Kelihatannya masih muda banget. Saya umur 15 tahun. Oh, 15 Iya. tahun. Wow. Jadi masih SMA 1 nih? SMA kelas 2. SMA kelas Iya. 2? Oh 15 tahun udah Iya. SMA kelas 2 ya? Besok baru saya 16 tahun. Oh besok iya. masuk 16. Persis. Wow. Iya. Oh, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang Makasih, Om. tahun. Iya. Nah, Joanna membawa albumnya Adore. Ini kalau boleh tahu album yang keberapa? Yang pertama. Oh album Iya. pertama. Nah bisa cerita nggak kenapa kamu di usia yang masih muda gini sudah bisa menelurkan sebuah album? Saya pribadi sih mengeluarkan sebuah album ini karena apa ya? Khususnya dalam kehidupan saya tuh kasih karunia Tuhan tuh begitu luar biasa ya dalam studi saya, dalam talenta yang Tuhan sudah berikan. Melalui album ini nama Tuhan dimuliakan. Ya, nah bisa kasih contohnya nggak? Kasih setia Tuhan dalam hidup kamu, anugerahnya itu seperti apa? Khususnya ya kayak dalam di sekolah misalnya ya, kayak apa ya? Kayak setiap ada misalnya ulangan gitu, kan apa namanya? Selalu minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bantu saya dalam mengerjakan setiap ulangan. Ya. Nah, waktu kamu kecil, kamu lebih kecil dari sekarang. Kamu bagaimana kamu bisa tahu atau orang tua kamu bisa spotting talent kamu bahwa kamu bagus suaranya dan siap untuk jadi punya album gitu loh? Pertama sih aku mulai belajar menyanyi itu umur 4 tahun ya. 4 tahun? Iya. Okay. Terus mama yang support aku. Dulu mah kayak apa ya, kayak intinya nggak niat gitulah les nyanyi. Ya, terus kemudian akhirnya aku apa ya, suka sih sama nyanyi. Terus papa juga emang talentnya itu nyanyi sih. Oh, papa yang suka nyanyi? Iya. Oke. Nah, rencana kamu nanti kalau dewasa nanti cita-cita kamu sebenarnya apa sekarang ini? Aku sih pengen jadi penyanyi rohani ya. Pengen jadi penyanyi? Iya. Oke, good. Kalau gitu selamat untuk pencapaian album kamu yang pertama ini. Iya. Dan besok juga kamu ulang tahun, selamat ya. Iya, makasih. Buat kamu Iya. selamat ulang tahun yang ke-16. Iya. Ini adalah titik awal untuk kamu menjadi seorang wanita muda yang akan menjadi dewasa dan dipakai Tuhan luar biasa. Iya, Ya. amin. Iya. Tuhan memberkati. Iya. Nah, pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah apa cita-cita Joanna ya? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS di nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami masing-masing akan mengirimkan sebuah CD Adore, persembahan dari Joanna Christy Manopo. Oh salah, maaf. Kami masing-masing akan mengirimkan sebuah CD Adore, persembahan dari Joanna Catherine Manopo. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Jadi ketika kita itu fokus kepada satu hal, energi dan emosi kita itu akan semakin intens kepada satu hal itu. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.
masih bersama-sama belajar dalam Good News program tentang manajemen konflik dalam keluarga. Langsung kepada narasumber kita. Nah, Pak Joshua bisa nggak memberikan penjelasan kepada kita bagaimana caranya kita itu bisa mengendalikan emosi saat sedang menghadapi sebuah konflik? Karena biasanya kalau udah konflik itu terus argumentasi, udah orang tuh kayaknya meledak-ledak namanya. Semakin lama semakin panas. Ini kalau misalnya kita lihat dulu film Donald Bebek itu langsung suhunya gitu-gitu. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya kalau kita konflik, kita itu sibuk untuk memenangkan konflik pendapat itu. kita gitu ya. Jadi kita menganggapnya itu seperti sebuah perang, kita sibuk memenangkan, sementara tidak seorang pun ingin kalah. Itu normal kan? Itu normal. Manusiawi sekali ya. Tapi sebenarnya itu cara pandang yang tidak tepat untuk mengatasi konflik. Makanya beberapa kasus saya kalau ketemu pasangan, saya selalu bilang begini, ketika konflik itu fokuslah kepada menyelesaikan masalahnya, bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang salah. Karena satunya mungkin berpikir kamu harus ngaku kamu salah ini. Kadang-kadang dua-duanya benar, tapi kadang-kadang dua-duanya salah juga. Jadi kalau kita cari siapa yang benar siapa yang salah belum tentu ketemu dalam satu kasus tertentu. Jadi justru kita malah lebih fokusnya ini problemnya apa sih? Perbedaan apa sih yang sedang berbenturan, lalu kedepannya supaya ini tidak terjadi lagi, kita mesti bagaimana, aku harus berubah apa, kamu harus berubah apa, terus kita kesepakatannya bagaimana. Nah itu sebenarnya yang harus dilakukan, tapi itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak tenang secara emosional. Nah kan penyebabnya kan masalahnya muncul biasanya karena orangnya sudah terburu-buru emosional dulu kan. Betul. Nah makanya kita salah satu tips, kalau kebetulan saya ngajar di beberapa seminar EQ itu, salah satu tips kalau kita ini sudah berasa kayaknya sebentar lagi kita akan meledak gitu ya kan, tiap orang itu sebenarnya harus bisa ngerasain saya itu ini kayaknya udah hampir-hampir nih, karena tiap orang batasnya beda-beda. Bagi saya misalkan saya adu argumen berjam-jam pun saya masih tahan, tapi beberapa orang baru sebentar aja udah meledak kan. Nah itu tiap orang mesti bisa ngerasain saya ini toleransi sampai di mana hampir meledaknya sampai di mana. Nah ketika itu udah hampir nyampe, lebih baik kita keluar kita mesti bersepakat, nah terutama kalau dalam suami istri nih harus bersepakat bagaimana break atau jeda yang harusnya dilakukan. Atau mesti mulai melihat nih, oh pasangan saya kalau udah mulai kayak gini nih dia udah hampir meledak nih. Nah kita justru jangan. Tapi susah Pak untuk taunya itu kan ya, maksudnya mungkin tahu tapi dalam arti gini, untuk menyadari itu, apalagi ini kesempatan ini pasti bentar lagi marah nih, gue tambah buat lagi nih. Nah supaya itu, dia marah itu karena kenapa? Karena kita sudah dari diri kita sendiri tidak melihat bahwa ini mau nyelesain masalah, tapi kita udah mulai attack ke orangnya, atau kita ingin memenangkan tanda kutip konflik ini. Jadi sekali lagi selesaikan masalah, bukan menangkan masalah. Betul, bukan memenangkan konflik atau yang kita anggap battle itu tadi. Tapi kalau kita udah bisa ngeliat gitu, berarti kan kita ngerasa, oh kalau saya terusin malah nggak selesai nih masalahnya. Nah, berarti saya mesti ngasih break atau jeda supaya dia bisa cooling down, sehingga waktu kita ngomong lagi ini bisa ketemu solusinya. Nah itu yang jarang dipraktekkan oleh pasangan, karena mereka sibuk untuk saya yang menang, saya yang benar. Nah, ada nggak metodologi untuk melatih supaya kita dapat melihat ciri khas apa, atau mungkin menahan diri kita, terutama kalau melihat diri aja orang lain kan mungkin lebih gampang, tapi menahan diri kita gimana Pak? Ada beberapa step ya, ada banyak sekali caranya sebenarnya, tapi salah satu yang saya bagikan buat pemirsa adalah distraksi. Misalnya? Jadi ketika kita itu fokus kepada satu hal, energi dan emosi kita itu akan semakin intens kepada satu hal itu. Nah ketika kita konflik, kita itu fokus kepada tenggelam dalam konflik itu, sehingga emosi kita terus intens. Nah kalau kita ingin cooling down, maka kita harus langsung distract. Contohnya apa yang saya sering lakukan adalah distract itu saya langsung beralih kepada hal yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ngomongin topik lain. Jadi waktu itu saya ketemu tips ini waktu saya konflik sama istri saya. Jadi waktu saya konflik sama istri saya, tiba-tiba teman saya telepon. Nah karena telepon berulang-ulang, mau nggak mau saya angkat kan. Ketika saya angkat, saya ngobrol sebentar, padahal itu cuma semenit doang aja, karena saya lagi konflik kayaknya nggak mood ya untuk ngobrol gitu kan. Tapi setelah saya tutup, ternyata walaupun belum hilang 100%, tapi saya udah agak cooling down tuh. Sehingga waktu melanjutkan tanda kutip pembicaraan itu nggak seganas yang sebelumnya. Tapi kan belum tentu setiap kali kita konflik sama pasangan kita terus ada orang kebetulan nelpon gitu. Makanya gimana saya sering ngajarin orang itu ke toilet.
Oke. Ke toilet dulu. Bentar, gua minum dulu ya, gitu ya. Atau ke toilet dulu bentar, ya. saya lagi ini mau ke toilet bentar gitu. Oke. Nah, ini bisa dipraktekkan di meeting, Iya, gimana iya. itu ke Iya. toilet. Tapi kalau kemudian lagi ribut nih, jangan, saya tidak mau kamu meninggalkan ruangan ini sampai selesai gitu. Nah, Kita mesti cari cara bagaimana untuk bisa atau bilang itu ada orang di belakang gitu terus kita gitu. Ada tikus gitu misalnya. atau kalau enggak, kalau saya udah kepepet banget nggak bisa kemana-mana, saya selalu bawa satu pulpen biasanya kalau meeting. Itu waktu orangnya ngomong, saya amatin pulpennya. Jadi ini pulpen yang bikin Cina hebat banget ya bisa bikin pulpen kayak Jadi begini nggak dan dengerin sebagainya. Jadi dia. saya memfokuskan padahal yang nggak ada hal hubungannya yang sama lain. sekali. Itu penelitian mengatakan hanya butuh minimal 6 detik. Penelitian mengatakan. Tapi prakteknya 6 detik itu terlalu cepat sih bagi saya. Jadi kadang saya sekitar Perlu berapa lebih puluh dari detik lah untuk benar-benar 1 menit lah ya, Habis 1 itu menit atau mungkin balik 2 menit. lagi itu biasanya cooling down. Itu untuk yang sangat kepepet sekali ya. Tapi Nah, kalau kalau- bisa ke toilet, ke toilet. Oh gitu. Jadi kalau udah bisa ke toilet atau kalau ada tikus di rumah pasti ini bisa membantu banget gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada lah kalau dalam situasi itu ada sesuatu yang bisa kita jadikan Kalau misalnya untuk yang distraksi sih. muncul tiba-tiba mertua yang adalah sumber masalah ini gimana? Nah, Ini sebentar, jangan jawab. Oke. Ada yang mau lewat nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terhormat, kalau ada mertua di sini minta maaf karena ini cuma contoh gitu ya. Nah, di layar televisi Anda ada nomor telepon. Kalau Anda bermasalah dengan mertua Anda juga telepon kami, bisa juga boleh ya. Ada alamat email dan kami akan berdoa buat Anda. Kita akan belajar bersama-sama untuk berdoa mengatasi masalah dari konflik daripada keluarga ya. Hanya di Good News program. sebagai anak, kalau ini misalkan saya, terus kemudian antara orang tua saya dan pasangan saya, berarti kan saya pihak tengah. Ya. Nah, orang yang berada di pihak tengah ini harus punya kemampuan untuk kayak menghisap. Jadi kalau orang tua saya bilang sesuatu, selesainya di saya. Filter nanti, lah ya. Nanti istri saya ngomong sesuatu tentang orang tua saya, mesti selesainya di sana, di saya. Ya. Anak-anak adalah harapan bagi masa depan bangsa. Mereka memiliki cita-cita setinggi bintang di langit. Namun, kadangkala mimpi mereka tidak menjadi kenyataan. Karena keadaan ekonomi yang menghimpit, banyak di antara mereka yang terpaksa bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah. Anugerah Ministries terpanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak. Farisman Warubu. Haba Niata Harefa. Melalui program beasiswa Adikku Sayang, kita sedang mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berhikmat. Kepedulian kita membawa kembali impian serta canda tawa mereka. Nama saya Nala Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Nama saya Banyak Tarif, cita-cita menjadi tentara. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Nama saya Rean, cita-cita saya menjadi polisi. Ya Bu. Mari bergabung dalam movement ini untuk mewujudkan 1000 anak bisa di tahun ajaran 2014 sampai 2015.
Ya, kembali bersama dengan kami dalam Good News Program. Ya, hari ini kita belajar untuk menyelesaikan konflik. Kembali kepada Pak Iwan. Mertua masuk, gitu ya. Tambah ribut gini. Ya. Karena sekarang lawannya bukan lagi 1 lawan 1, tapi 2 lawan 1, gitu. Gimana? Ya, kalau berkaitan dengan mertua menantu, Ya. itu 2 anak, yaitu si suami istrinya ini, Ya. mesti bersepakat dulu. Jadi keduanya ini tidak boleh salah satunya itu sudah memihak duluan. Nah, jadi memang harus sepakat dulu. Nah, setelah ada kesepakatan, kita maunya gimana ya? Kan kita kan suami istri, membentuk keluarga. Kita maunya seperti apa? Jadi Nah, ini harus dewasa dulu nih ya? iya, karena kalau enggak itu saya ketemu banyak kasus si anak kadang-kadang terlalu berpihak pada orang tuanya, atau si anak kadang-kadang terlalu berpihak pada pasangannya, Ya. itu nggak selesai-selesai. Jadi mesti sepakat dulu suami istri, lalu kemudian yang maju kepada si orang tua ini adalah anaknya langsung. Misalkan kalau saya, berarti orang tua saya, nah saya yang banyak handle. Ya. Tapi kalau misalkan itu orang tuanya istri saya, berarti istri saya yang lebih banyak handle. Tapi kita berduanya udah sepakat, kita akan seperti ini. Nah, yang menyampaikan si anaknya dari orang tua itu. Lebih enak gitu dong? Ya, karena kalau yang menyampaikan bukan si menantunya, wah itu panjang. Nah, ini ada kerap kali juga ada mungkin kebanyakan nih anak laki-laki yang tidak dewasa. Ya. Atau mungkin anak perempuan yang mungkin terlalu bergantung dengan orang tuanya. Ya. Sehingga pada waktu terjadi konflik, orang tua ikut buka suara, kamu cerai deh dengan istri atau suami kamu. Nah, ini gimana, Pak? Sampai akhirnya yang salah satu tertindas dan mungkin tidak bisa, karena mereka mungkin kurang mampu atau apa, Betul. saya juga nggak tahu ya. Jadi Dari latar orang belakang tua yang itu sangat berbeda bukan, level ekonominya. orang tua misalnya. itu bukannya tidak didengarkan sama sekali. Ya. Kan orang tua punya kebijaksanaannya sendiri yang pendapatnya perlu didengarkan. Tapi sebagai anak, kalau ini misalkan saya, terus kemudian antara orang tua saya dan pasangan saya, berarti kan saya pihak tengah. Ya. Nah, orang yang berada di pihak tengah ini harus punya kemampuan untuk kayak menghisap. Jadi kalau orang tua saya bilang sesuatu, selesainya di saya. Filter nanti, lah ya. Nanti istri saya ngomong sesuatu tentang orang tua saya, mesti selesainya di sana, di saya. Ya. Nah, yang selama ini terjadi adalah bukan sebagai penghisap, tapi jadi kurir. Ya. Ngomong ini disampaikan, dianya malah nggak mengambil bagian untuk menyelesaikan. Nah, itu itu bisa yang perang dunia 3. itu yang seringkali menjadi masalah. Justru yang pihak tengahnya ini menghisap supaya apa? Supaya dua ini nggak bentrok. Nah, saya dengan istri saya mesti punya kesepakatan sesuai dengan firman Tuhan apa? Itu dia, kesepakatannya mesti ada patokannya, yaitu firman Tuhan apa. Lalu saya sebagai anak menyampaikan seperti ini. Karena sebagaimana-bagaimananya pun antara orang tua dan anak kandung itu potensi konfliknya lebih kecil ketimbang dengan menantu. Betul. Nah, itu yang harus dilakukan. Even kata-kata misalkan diminta cerai dan sebagainya pun harus si pihak tengahnya ini mesti menerima sebagai sebuah masukan, tapi tidak dengan serta-merta langsung mengiyakan, karena kan ini keluarganya si suami dan istri. Orang tua itu kan tanda kutip advisor. Kalau dalam perusahaan itu kan ada advisor kan. Ya. Nah, tapi kan executive decision-nya kan tetap si yang Suami dan bersangkutan istri. langsung, suami dan istrinya. Nah, seperti itu. Saya mau tanya juga, bagaimana dengan konflik yang sudah berkepanjangan ya? Kadang kalau konflik sudah berkepanjangan itu mau diselesaikan aja juga males gitu, karena kan pihak yang terkait sudah saling berpikir, udahlah nggak usah diomongin percuma, dia nggak bakalan berubah, udah gitu. Nah, bagaimana sikap yang baik supaya bisa menyelesaikan sebuah konflik yang sudah berkepanjangan? Nah, kita mesti lihat dengan siapa kita konflik. Kalau kita konflik dengan orang-orang yang mau nggak mau kita harus terus berhubungan, berarti walaupun itu berkepanjangan, kita harus selesaikan. Contoh, saya konflik dengan istri saya. Lah setiap hari kan ketemu. Ya. Nah, kalau nggak diselesaikan ya lama-lama kan pecah kan. Nah, tapi kalau kita konfliknya misalkan dengan teman, nah kita cek dulu apakah kita memang penting untuk terus connect dengan orang ini, apakah orang ini tanda kutip memberikan influence yang positif bagi saya sehingga saya harus connect kembali dengan orang ini. Kalau iya, harus selesaikan. Tapi kalau memang enggak, kita boleh memilih untuk begini, oke, saya punya lingkaran dan mungkin orang ini tidak berada di dalam lingkaran saya. Tapi kalau memang dia orang yang
penting buat kita, walaupun sudah berkepanjangan, harus tetap diselesaikan. Nah, itu sebabnya kenapa si orangnya sendiri mesti pulih dulu secara emosinya dulu. Ya. Dia mesti bisa menang dulu, nggak datang untuk cari siapa yang menang, siapa yang kalah lagi, tapi datang kepada orang itu memang untuk yuk kita duduk bersama, ini selesainya gimana. Nah, kalau sudah sampai ke level itu, saya percaya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau masih sampai levelnya masih, oh ini dia harusnya yang minta maaf sama saya, dia yang salah dan sebagainya, itu mau di berapa kali ketemu pun juga sama aja. Sama aja nanti hasilnya. Ya, jadi gunakan kepala dingin, lihat penyelesaian, dan selesaikan masalah itu. Ya. Good. Oke, kita akan lanjut setelah break. Tapi sebelum break, pemirsa, ada seorang istri dari Banyuwangi yang memberikan SMS ya, karena keluarga ini pernah mengalami kesulitan keuangan, dan setelah kami doakan, istri ini kembali menghubungi kami dan berkata, "Shalom Bapak Ibu, terima kasih atas bantuan doa bagi keluarga kami. Karena sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan dan suami saya dapat berdagang." Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling yang mungkin doanya belum dijawab oleh Tuhan? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Hikmat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Perlu kita manage konflik ini, tetapi di akhir ujung daripada konflik ini, kita harus mau memiliki suatu batas akhir, yaitu lepaskan pengampunan. Sehingga Anda tidak lagi terjerat dengan masalah-masalah ini. Orang itu mungkin bisa lagi bermasalah dengan Anda, lepaskan lagi pengampunan. Bermasalah lagi, lepaskan pengampunan. Dan saya percaya, kasih karunia Tuhan tanpa batas. Sama seperti dia sudah terlebih dahulu memilih untuk mengampuni kita. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Manajemen konflik dalam keluarga hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Joshua Iwan Wahyudi. Nah, Pak Joshua, bisa jelaskan nggak kenapa ya orang itu kalau emosinya lagi meledak-ledak, seringkali kita lihat EQ yang turun ini membuat IQ-nya juga ikutan turun. Padahal dia kalau dalam keadaan marah, sebenarnya dia tuh cukup cerdas, bisa mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Tapi kalau pas lagi marah, itu bisa konyol sekali keputusan-keputusan yang dia buat. Iya, kalau ahli otak ini sebenarnya sudah diteliti ya. Apa yang terjadi dengan otak manusia ketika dia marah. Rupanya otak manusia itu punya bagian yang namanya akal budi. Nah, itu yang membuat kita ini punya kemampuan untuk berpikir dengan jernih, mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, rupanya ketika kita ini sudah emosi, kemudian menembus titik toleransi yang saya bilang tadi, tiap orang kan punya batas toleransi ya. Begitu itu sudah kelewatan, nah itu yang disebut dengan emotional takeover. Kalau dalam istilah kecerdasan emosi, di kelas-kelas saya ngomongnya itu emotional takeover. Jadi emosi men-take over diri kita sepenuhnya. Nah, pada saat itu bagian otak akal budi kita itu kayak semacam shutdown. Wow. Nah, itu sebabnya kenapa kita bisa lihat di televisi itu suami bisa setrika istrinya, bisa bunuh, bisa potong-potong dan sebagainya. Itu kenapa? Karena akal budinya udah shutdown. Dan ini berarti seperti kalau dalam film anak-anak itu angernya take over control panel ini. Ya, yang salah satu film animasi itu angernya take control. Nah, itu namanya emotional takeover. Dan ketika itu kondisi terjadi, kita itu setara dengan binatang. Wow. Tanpa akal budi kita nggak ada bedanya sama binatang karena itu yang bekerja adalah naluri primitif kita. Wow. Naluri primitif itu cuma dua, fight or flight.
lawan atau lari. Nah, itu sebabnya ketika orang dalam kondisi emotional takeover bisa bunuh diri juga sebagai bentuk flight. Melarikan diri kan dari masalah, dia bunuh diri. Karena orang yang punya akal budi kalau suruh lompat dari lantai 20 merinding dia. Suruh potong kalau lagi orang normal juga, waduh gimana nih, suruh minum Baygon juga nggak mau. Butuh sebuah dorongan emosi yang kuat sekali sampai mematikan akal budinya dia untuk bisa melakukan tindakan-tindakan. Caranya gimana Pak supaya seseorang itu nggak sampai masuk ke tahap itu, emotional takeover? Sebenarnya yang tadi terus jadi gila jangan-jangan ya? Kita sudah sempat bicarakan tadi. Yang pertama adalah Anda harus aware, saya itu batasnya sampai di mana. Biasanya tubuh kita berasa. Ada beberapa orang yang mulai keringet dingin, beberapa orang mulai panas kepalanya dan sebagainya. Nah itu hampir tuh. Jadi jangan diteruskan. Gitu tiap orang gejalanya beda-beda. Kadang-kadang tangan bisa gemeter nih kalau marah nih ya. Gemeter. Nah itu tiap orang beda-beda. Nah kita mesti nemuin saya apa ya ciri-cirinya, itu satu. Kedua yang distraksi tadi. Jadi ketika itu terjadi kita mesti cooling down supaya turun lagi. Nah distraksi. Kemudian yang ketiga kita harus selalu punya tempat sebenarnya untuk mengosongkan gelas tadi. Jadi kalau udah mulai penuh, hampir take over, kita mesti punya tempat untuk kosongin lagi. Nah itu sebabnya satu, butuh komunitas, bisa cerita. Curhat. Dua, itu sebabnya kita harus berdoa. Karena pada saat kita doa itu kita kayak ngosongin gelas lagi sebenarnya. Nah makanya orang yang sendirian itu cenderung gampang sekali take over. Makanya salah satu ciri-ciri orang yang mau bunuh diri, yang mau lakukan kejahatan ekstrim dan sebagainya, itu salah satu ciri-cirinya sendiri dulu. Sendiri dulu, mikirin apa segala macam sampai puncak udah dia lakukan. Sampai point of no return tuh ya. Ya. Oke. Good. Luar biasa. Kami belajar sesuatu nih. Terima kasih banget. Kita nggak mau anger take over. Kita nggak mau emosi kita take over. Terima kasih Pak Yosua. Ya, kami diberkati. Next time mampir lagi di Good News Program. Amin. Mungkin sudah buku ke-35 nanti ya. Yes. Ya, gitu. Oke. Pemirsa sekalian, saya diberkati sekali dengan penjabaran Anda ini. Apakah Anda diberkati? Ya, saya rasa Anda pun diberkati. Kita nggak mau kemarahan kita ini take over seluruh keberadaan kita. Tetapi kita tahu bahwa akal budi kita diberikan oleh Tuhan kepada manusia supaya kita dapat mengerti rencananya. Ya, kita perlu mengerti untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu punya komunitas. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan hari ini bisa berbicara sesuatu kepada saudara. Mungkin Anda sudah nek sekali melihat orang itu, tetapi dengar baik-baik. Ada satu cerita nih ya, di dalam Alkitab ada suatu cerita. Di Matius 18 ayat 21, Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya gini, Tuhan, berapa kali nih aku harus ngampuni orang ini? Orang ini udah buat aku nek nih Tuhan. Ya. Dan aku udah ampuni orang itu, sudah bersalah kepada aku 7 kali nih Tuhan. Sudah 7 kali, udah nggak bisa lagi nih Tuhan. Nah, Yesus menjawab. Dia berkata gini, bukan, aku nggak berkata kepadamu 7 kali. Tapi 7 kali 70 kali. Nah Petrus langsung pingsan nih saudara ya. Nah dalam kehidupan kita perlu mengerti nih kenapa Petrus bertanya seperti itu. Saya percaya bahwa Tuhan mengerti jalan pikiran manusia. Dan ternyata pada waktu kita mengampuni, sesukar apapun juga, ternyata ada satu relief gitu ya. Ada satu relief dan Tuhan Yesus di pasal Matius 18 dan seterusnya ini menjabarkan. Ternyata orang yang tidak bisa mengampuni, ini ibaratnya orang yang diikat. Kalau Anda lihat ada foto orang diikat, ya, diikat, dan kemudian orang itu disuruh lari menuju ke satu destinasi di depan dia. Orang ini akan lompat-lompat gitu ya, sesusah mungkin dia akan mencapainya dan sangat lambat mungkin dia jatuh berkali-kali. Nah ibaratnya ini adalah Anda yang tidak mau melepaskan pengampunan, Anda marah sekali gitu ya. Dan Tuhan berkata lepaskan pengampunan 7 kali 70, bukan berbicara mengenai angkanya, tetapi pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan. Kenakan pikiran Kristus. Nah pada waktu Anda mulai mengaminkan apa kata firman Tuhan. Dan Anda mulai berani untuk belajar. Tuhan aku tidak mampu. Tetapi Engkau yang sanggup. Ajarkan kepadaku. Dan aku mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena ini adalah perintah. Nah maka Roh Kudus akan membantu Anda. Dan Roh Kudus ini roh penolong yang baik. Akan membantu untuk melepaskan ikatan-ikatan Anda. Ikatan Anda mulai dilepas. Ikatannya mulai dilepas. Ya. Dan pada waktu ada ikatan terlepas, Anda terbebas, ya. Dan Anda perlu tuntunan firman Tuhan untuk nggak sampai lagi terikat, pemirsa sekalian. Nah pada waktu itu, Anda akan dapat melihat destinasi Tuhan yang sebenarnya. Anda akan lari dari poin A ke poin B dengan sekuat tenaga. Anda akan lari
Dan kemudian Anda akan tahu bahwa ternyata melepaskan pengampunan, keuntungan bukan pada pihak orang yang diampuni. Tetapi ternyata pengampunan ini keuntungannya pada Anda, si pelaku pelepas pengampunan. Walaupun dalam hal ini misalnya Anda tidak bersalah. Jadi di sini kita dapat belajar hikmat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Perlu kita manage konflik ini. Tetapi di akhir ujung daripada konflik ini, kita harus mau memiliki suatu batas akhir, yaitu lepaskan pengampunan. Sehingga Anda tidak lagi terjerat dengan masalah-masalah ini. Orang itu mungkin bisa lagi bermasalah dengan Anda, lepaskan lagi pengampunan. Bermasalah lagi, lepaskan pengampunan. Dan saya percaya, kasih karunia Tuhan tanpa batas. Sama seperti dia sudah terlebih dahulu memilih untuk mengampuni kita. Walaupun kita sering kali jatuh dalam dosa, dalam kubangan lumpur, jebakan-jebakan apapun juga yang dapat kita katakan. Tapi dia tetap mengampuni kita. Dan kasih karunia-Nya bersama dengan kita. Dan Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Menyebarkan kebaikan Tuhan itu untuk mengampuni orang lain. Ya, apakah ini berbicara kepada Anda? Mari kita tutup dalam doa. Kalau Anda tahu Anda punya masalah dan hari ini Anda mau belajar untuk melepaskan pengampunan, kita akan belajar untuk melepaskan pengampunan bersama-sama dan saya akan berdoa bagi Anda. Arahkan tangan Anda ke layar televisi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap orang yang bermasalah, setiap orang yang mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Tuhan, aku melepaskan kasih karunia-Mu, di mana anak-anak-Mu akan melepaskan pengampunan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni aku dulu. Tuhan, aku tidak sanggup untuk sendiri melepaskan pengampunan. Tetapi Tuhan, aku mau belajar, karena ini adalah perintah. Aku mau seperti Engkau. Dan aku mau mengampuni orang ini. Katakan orang yang Anda mau ampuni, pemirsa sekalian. Katakan, siapapun nama orang itu, saya tidak tahu siapa orang itu, tapi Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku mengampuni orang ini. Aku mengampuni. Bantu aku, Tuhan, untuk mengampuni orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ikatan dari musuh, aku patahkan di dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus, engkau sembuh, engkau bebas dan pulih. Yang percaya, diberkati Tuhan, katakan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami berharap saudara diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio. Dan sebentar lagi pasti tidak akan ada lagi konflik-konflik yang berkepanjangan, Daniel, ya. Dalam keluarga pemirsa pasti kita sudah dibekali dengan manajemen konflik yang baik, kita bisa menyelesaikannya. Nah pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami www.anugerah.net dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.